guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan aku kembali di video-video yang akan viral, berita yang panas hot yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan ceritanya. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan dari cintanya seorang pemuda India yang ditolak oleh wanita atau gadis asal Wajo. Nah ini lagi viralnya nih, lagi naiknya. Cuman kemarin karena aku nggak cek lagi, nggak dengerin dari versinya Ali ini. Jadi hari ini aku akan bahas yang ini versi Ali. Kita akan bahas 3 versi nih ya. Ada versi Ali, versinya Nisa, dan versinya abangnya Nisa yang masuk kemarin itu klarifikasi. Nah teman-teman, aku langsung bahas aja ya. Jadi Ali bertemu Nisa itu di grup WA yang dinamai dengan Hijrah. Yang cowok-cowoknya atau prianya ini asal India dan Pakistan. Sementara perempuannya ini asal Indonesia dan Filipina. 1 tahun 6 bulan Ali mengenal Nisa. Pekerjaan Ali adalah seorang desainer untuk pakaian-pakaian Arab. Ali sebelum datang ke Indonesia, sebelum pesan tiket ke Indonesia, Ali sudah bertanya katanya ratusan kali ke Nisa, kalau kamu mau menikah, saya beli tiket untuk datang ke Indonesia, tapi tolong jangan sia-siakan uang saya, karena saya tulang punggung keluarga dan saya anak pertama. Nah di situ Ali mempertaruhkan pekerjaannya, dia meninggalkan negara yang tempat dia bekerja untuk mengurus surat-surat menikah di Indonesia. Dan Nisa jawab, kalau kamu datang ke Indonesia tanggal 13, maka tanggal 14 mereka akan menikah. Nah itu yang dijanjikan oleh Nisa, yang dibicarakan oleh Nisa ke si Ali ini. Sampai Makassar, kontak Ali diblokir semuanya sama keluarganya, sama abangnya, dan sama si Nisa ini. Ali berangkat langsung ke Wajo pakai bantuan KTP Nisa, karena Ali bilang keluarganya kasar ya. Nah dari jarak Makassar ke Wajo itu kurang lebih 5 jam perjalanan. Itu sama kayak dari Tangerang ke Bandung ya. Kalau misalkan lancar jaya gitu bisa sampai 4 jam kurang lebihnya. Sampai di rumah Nisa, Ali tanya mau ketemu siapa, tapi keluarga gak ngebolehin ketemu Nisa. Dan Ali ketemu Nisa pun pertama kali itu di Polres, itu pun jaraknya sangat jauh. Nah teman-teman, ini versi yang dibicarakan oleh Akas ya. Ini yang oleh host yang dibicarakan oleh Akas, kemudian ditranslate sama Akas. Nah sementara kata Nisa tidak pernah meminta uang kepada Ali ini. Ali sendirilah yang memberikan. Nah, gini sih logikanya, apakah ada orang yang akan memberikan uang berkali-kali ya, sampai 4 kali kayak gitu. Nah, dan niat si Nisa ini itu untuk mengembalikan uangnya langsung kepada si Ali ini ya. Jadi melalui tangannya si Nisa ini langsung ingin dikembalikan di bandara uang tersebut. Tapi sampai di bandara semua kontak keluarga atau si Nisa ini memblokir kontaknya si Ali ini. Nah katanya di situ sementara si Nisa ingin mengembalikan uangnya, Nisa ini udah berdiri selama beberapa jam di ini ya, di bank gitu untuk naruh uang, biar si Ali bisa ngirim nomor rekeningnya. Tapi kalau misalkan kita kalau memang niat itu memang udah dikirim langsung uangnya gitu ya, melalui nomor rekening
rekening koran tersebut gitu kan. Mungkin di situ ada kayak nomor rekeningnya gitu, nomor rekening siapa sih yang ngirim uang ke dia tuh, bisa kan ya dikirim balik gitu, nggak usah kayak yang terlalu berputar-putar lah. Nah, ada yang bilang uangnya 52 juta, ada juga yang bilang menurut Nisa langsung itu uangnya sekitar 9.500.000 lebih gitu ya. Nah, si Nisa ini mau ngembaliin uang sebesar 10 juta. Uang 10 juta itu yang di Nisa. Coba kalau misalkan dia balikin uang pesawat, uang dia travel, bayar travel dia ke Wajo itu ya, dari Makassar ke Wajo, mungkin lebih baik mungkin gitu ya, dibayar sama biaya dia transport juga gitu ya, dari negaranya sampai ke Indonesia gitu. Nah, dan menurut Ali ini ya, dia itu niatnya ke Indonesia bukan untuk uang, dia datang ke Indonesia untuk melamar si Nisa ini gitu. Tapi kenapa dari pihak si Nisa ini bilang ke dia bahwa dia tidak ingin menikah. Nah, itu kejadiannya pas datang si Ali ini ke Indonesia, pas banget datang ke Indonesia. Dan bilang lagi kalau misalkan mereka itu udah nunggu 1 hari 1 malam di bandara nungguin si Ali tapi nggak datang-datang gini ya. Ini loh temen-temen, kita kalau misalkan naik pesawat itu pasti ada jadwalnya ya, pasti ada jadwal keberangkatan, ada jadwal kedatangan. Nah, nggak mungkin kan ya mereka nungguin di situ nggak ada jadwalnya apa gitu ya. Kedatangannya itu kapan, mungkin mereka tahu ya kalau misalkan dari tiketnya itu gitu. Dan kalau misalkan memang abangnya bilang, katanya sebenarnya mereka udah welcome gitu kalau misalkan si Ali itu datang untuk melamar si Nisa. Jadi si Nisa itu sebenarnya udah bilang ke abangnya kalau misalkan si Ali ini mau datang ke Indonesia itu untuk melamar si Nisa. Nah, kata abangnya, oh datang aja dia ke sini, datang aja, bawa aja dia ke rumah, datanglah ke rumah, katanya lamar kau baik-baik. Tapi kenapa gitu ya, kenapa nerima lamaran orang lain itu dadakan gitu. Jadi ini di sini tuh kayak agak yang bimbang gitu, netizen juga kayak akhirnya menghujat si Nisa ini karena orang-orang lebih percaya ke Ali, dan gua jujur gua juga lebih percaya ke Ali. Karena apa? Karena cerita dari Nisa dan cerita dari si abangnya ini itu berbanding balik, dimana si Nisa bilang A, si abangnya bilang B. Nah kan, nah di sini si Nisa bilang cuman mau ngembaliin uang bukan untuk menikah. Tapi kenapa ya di chattingannya itu dia bilang datang tanggal 13, tanggal 14 kita nikah. Berarti si Nisa ini udah menjanjikan ke si Ali ini kalau mereka akan menikah di tanggal 14. Dan si abangnya pun udah respon kalau misalkan si Ali datang ke sini mereka akan jemput sekeluarga si Ali di bandara ya. Cuman kenapa pas sampai sini si Ali malah tidak dipertemukan, si Ali malah ditolak dengan niat baiknya gitu ya, niat baiknya ternyata disia-siakan. Nah, belum lagi si Nisa ini bilang tidak ingin menikah dengan Ali karena alasan dia nggak mau nikah gitu karena dia dijodohkan. Nah, perjodohannya itu benar-benar singkat teman-teman, dimana 1 harinya mereka menjemput dan besoknya mereka bilang kalau si Nisa udah dijodohkan. Nah ya, kalau memang mau menolak orang dari segi pernikahan itu lebih baik dengan hal wajar gitu, dengan hal wajar, dengan jujur, nggak perlu bohong lah. Bisa kan orang terbuka gitu kan, orang jauh-jauh dari India datang ke Indonesia cuma mau melamar si Nisa ini ya. Kalau memang kalau memang mau menolak tapi jangan ditelantarkan. Kan dia jauh-jauh dari negara sana datang ke Indonesia itu pakai biaya yang bukan cuma sedikit. Belum lagi dia mempertaruhkan kerjaannya, dia harus bayar, kalau misalkan kita mungkin di Indonesia bayar denda ya, denda kontrak itu sebesar 12 juta rupiah, itu kalau dirupiahkan. Dan di sini memang ada yang bilang kalau misalkan si Nisa itu udah menikah pada tahun 2021. Ada juga yang bilang si Nisa ini udah punya anak, udah punya suami. Dan ada juga yang bilang kalau si Nisa ini adalah gadis yang belum menikah. Nah, dan gue lihat di salah satu
ini salah satu konten orang gitu ya, bahwa tetangganya juga nggak nyangka gitu kalau si Nisa tuh kayak gitu gitu, karena Nisa itu terkenal di sana itu pendiam. Nah teman-teman, di sini tuh banyak simpang siurnya, dimana si Nisa ini bilang A, abangnya bilang B, tapi ternyata kebenarannya itu ada di chattingannya si Asif Ali ya, yang disampaikan oleh Akas. Nah Akas ini adalah seorang youtuber dan selebgram yang ngebantu ya, yang ngebantu Ali itu sama di bandara sama di Indonesia. Nah si Ali ini di bandara ini 3 hari itu tidak makan, jadi cuma minum karena dia nggak tahu yang mau dia makan itu kayak gimana gitu. Dan ini benar-benar terlantarkan ya, benar-benar ditelantarkan oleh keluarganya si Nisa dan si Nisa juga. Dan ya hikmahnya lah, jangan nolak orang itu gimana ya, nolak orang itu baik-baik lah ya, ingat dia pernah baik sama kita, ingat perjuangan dia ke kita ya. Kalau misalkan emang gak suka ya tolaknya halus gitu ya, nggak usah kayak dan nelantarin orang gitu, kecuali orang itu memang masih satu Indonesia ya terserah dia ya. Ini dari beda negara, di sini juga nggak ada saudara, di sini juga dia nggak punya tempat tinggal gitu, dia kerja apa, dia di sini asing loh kerja. Maksudnya dia di sini tuh orang asing gitu, dia udah telantari, udah effort untuk datang ke sini itu ngelamar si Nisa ini, akhirnya ditelantarin gitu, sampai tidur di bandara, sampai nggak makan 3 hari. Dan akhirnya si Akas ini berhasil ya. Aku sangat effort banget sama Kak Akas ini, karena apa, karena dia mau nolong orang yang nggak dia kenal gitu. Dan ya semoga ini pelajaran untuk kita semua warga Indonesia untuk tidak membuat malu gitu ya, karena ternyata janganlah kita ya mau ngelakuin penipuan-penipuan kayak gitu tuh, jangan, apalagi sampai mempermainkan hatinya orang, itu nggak baik banget dan nggak baik banget, pasti nanti akan ada balasannya nanti ya. Oke teman-teman, cukup itu aja yang aku sampaikan. Untuk kalian like, comment, and subscribe video aku, makasih banget udah support YouTube channel aku, udah sampai 1000 subscriber, cuman jam tayangnya belum dapet. Jadi oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa.